hadap kanan, gerak. Ya. Silakan barisnya luruskan. Yang putra belakang hadapnya masih ke dua kali tepuk pramuka. Ya, hadap kiri, gerak hadap ke sana. Coba dilihat barisan di depan, barisan di depannya dilihat. Ayo luruskan. Iya, mundur, geser. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum akan dilanjutkan, Pak Guru mengadakan sesuatu, menyampaikan beberapa hal terkait dengan sekolah. Ya. Tolong yang di belakang menyesuaikan yang di depan. Ya. Yang pertama, ada beberapa kejadian dalam minggu ini yang mungkin harus menjadi perhatian kalian semua. Ya. Yaitu halo, hai, halo, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua. Ya, siap dengar yang dulu? Ya. Yang pertama kasus bullying ya. Ini ada beberapa kejadian siswa menangis gara-gara apa? Bullying. Jadi Pak Guru mohon jangan sedikit pun dikasih ruang untuk bullying, ya, baik verbal maupun non verbal, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, ya, wajan-wajanan, orangnya wajan-wajanan, senajan undang wong tuane, ya, jangan pernah memanggil temannya itu dengan nama panggilan orang tua, ya. Yang kedua, masih tentang bullying ya. Kalau dalam satu kelas kalian meminjam sesuatu kepada temannya, halo, hai, halo. Kalau kalian meminjam sesuatu dengan temannya, jangan maksa, ya, karena kalian meminjam. Kalau dikasih syukur, tidak dikasih jangan maksa, jangan bilang pelit, jangan, ya. Karena bagaimanapun kalian meminjam, bukan hak kalian. Boleh atau tidak itu tergantung yang punya. Ya, boleh duduk dulu, nggak apa-apa. Boleh duduk dulu. Ini tentang kasus bullying ya. Biasanya milih orang-orang terus. Nah, kalian bertindak sendiri, ya. Wah, alasannya bisa nekon geplak, lama milih orang-orang. Ini nggak boleh ya. Kalau pinjam tidak boleh udah, ya. Jangan maksa. Nah, ini tentang kasus bullying. Jadi pertama tadi tidak boleh wajan-wajanan, ya, entah dengan
perkataan buruk ataupun memanggil temannya dengan nama orang tua. Yang kedua dalam meminjam, ya, tolong hati-hati. Sedikit saja bisa menjadi besar karena hal-hal tersebut. Yang ketiga, untuk kasus bullying ini tolong ya, dalam bermain tidak berlebihan. Misalnya udag-udagan, geplak-geplakan, saat itu ia bersanda. Tetapi ketika candanya terlalu serius menjadikan temannya marah. Akhirnya geplak-geplakan, ayakinan, terus juruk-jurukan, terus tendang-tendangan, terus jangan seperti itu. Yang wajar saja, yang tidak berisiko. Lari-larian boleh di lapangan, tapi jangan dilanjutkan dengan tendang-tendangan, dupak-dupakan. Yang wajar saja bermain dengan teman-teman. Ini yang pertama. Yang kedua tentang kebersihan. Ya, beberapa hari ini Pak Guru perhatikan kebersihan, kesadaran dari kalian sangat rendah. Banyak sekali sampah-sampah berserakan di depan kelas kalian. Ya, sampah MBG kan kamu dapat susu ya. Itu bukunya jangan dibuang sembarangan di sepanjang jalan. Ya, di situ ada tempat sampah. Habis minum dibuang di tempat sampah. Kulit jeruk, nih Pak Guru perhatikan sepanjang dari kantor sampai kelas 2 sampai ke sana, kulit jeruk berserakan. Ya, padahal ada tempat sampah. Sampah apa? MBG. Tidak hanya kulit jeruk, ya, masih ada banyak lagi. Sampah yang lain apa? Sampah minuman. Kalian beli dari luar. Es. Sing sedotan Jawa, es apa? Hah? Sing sedotan Jawa? Banyak yang dibuang di depan kelas, ya. Padahal untuk membersihkan itu angel, disapu ya orang oget, ya. Diambil sudah bercampur dengan tanah, ya. Banyak sekali minggu ini minuman yang sedotannya panjang, yang berwarna biru atau apa, ya. Kemudian minuman es teh, masih ada esnya, masih ada airnya, masih ada sedotannya, dibuang di halaman. Ini kotoran angel itu ya, disapu angel, dijuput banyune apa, pating cecer, ya. Ini ya, tolong dibantu Bapak Ibu guru dan karyawan di sini untuk menjaga kebersihan. Karena dengan bersih kalian bisa belajar dengan nyaman. Jangan sampai kotor menjadi sarang penyakit. Halo. 2 kali tepuk pramuka. Iya, lanjut lagi ya. Yang ketiga, ya, terapkan disiplin waktu. Setiap masuk kelas, ya, ketika ada bel, pertama masuk kelas, itu langsung kalian lari ke kelas masing-masing. Walaupun masih bermain bola di lapangan, walaupun masih main karet di sana, ketika sudah ada bel masuk, kalian harus tepuk karang dawa 2.
Iya. Kalau sudah bel masuk, masuk. Ya. Jangan bermain di luar. Jangan sampai Pak Guru mengeluarkan mikrofon ini untuk mengumumkan yang masih di luar harap segera masuk ke kelas masing-masing karena tidak jam pembelajaran. Ya. Tertib waktu. Ya. Kalian harus tertib waktu. Kalau sudah jamnya masuk, masuk. Kalau jamnya istirahat, istirahat. Nah. Setelah jamnya masuk terus di dalam kelas belum ada bapak ibu guru, dicari bapak ibu gurunya, ketua kelasnya nyari. Ya, jangan terus kalian terus karena nggak ada bapak ibunya, bapak ibu gurunya di luar bermain. Ini sangat mengganggu kelas lain. Kelasnya ada lagi pada pelajaran, pada kendangan hingga ya. Paham ya sampai sini? Yang terakhir yang baru sampaikan. Tolong yang punya sepeda dijaga sepedanya, dikunci. Jangan sampai ketika ada waktu istirahat sepedanya digunakan oleh orang lain. Dan dilarang, ini sudah jadi peraturan, dilarang bermain sepeda ketika di dalam sekolah. Sepeda itu hanya untuk berangkat dan pulang. Ya, sepeda digunakan hanya untuk apa? Berangkat dan pulang. Ya. Sepeda hilang, sepeda rusak bukan tanggung jawab sekolah, tanggung jawab masing-masing. Terus ini bagi anak-anak yang suka bermain sepeda di jam pelajaran, ya, di jam pelajaran, ya tidak boleh main sepeda, apalagi main betul-betul. Terkecuali izin bapak ibu guru. Ya, ingat ya, sepeda digunakan hanya untuk berangkat dan pulang. Yang rumahnya dekat-dekat jalan kaki saja, nggak usah pakai sepeda. Ya. Yang terakhir, nah, tolong seragam, ketertiban pakaian diperhatikan. Yang pertama tertib pakaian adalah sepatu. Yang masih pakai sendal langsung. Nah, Pak Guru sering lihat yang masih pakai sendal, alasannya macam-macam, ya. Tapi besok lagi pakai sendal, besok lagi pakai sendal, ya. Tolong tata tertib sekolah ini mengharuskan kalian belajar menggunakan sepatu, ya. Kemudian jilbab sesuaikan dengan warna seragamnya. Kalau pramuka berarti coklat. Itu yang masih pakai seragam. Ada nggak sini? Nih, ini kelasnya Pak Guru nih. Pakai coklat ya. Pakai coklat ya. Besok lagi ya. Ya, sesuaikan dengan seragamnya. Ya. Ya, gitu aja yang bisa Pak Guru sampaikan. Sekarang semuanya berdiri. Siap, gerak. Sikap senam. Silakan Pak. Seluruhnya berdiri semua, berdiri. Oke, semuanya tunjuk, dua kaki rapat tunjuk, tangannya ke atas semua, tangannya ke atas. Nah, terus semuanya lo yang di belakang tunjuk tangannya ke atas.
Oke. Baik, coba ya, tangannya nanti ke bawah. Ketika tangannya ke atas kalian hirup udara di pagi hari ini, kemudian ditahan. Ketika Pak Guru bilang 1, 2, 3, kalian keluarkan sambil teriak. Wah, gitu. Ya, siap. Yuk, tangan ke atas semuanya dulu. 1, 2, 3 dari bawah. 1, 2, 3 ambil. Tahan. 1, 2, 3. Kurang keras, satu kali lagi. Yuk, semuanya tunjuk. Tangan di atas. 1, 2, 3 dari bawah. 1, 2, 3 ambil. 1, 2, 3 yang keras. Nah, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, baik ya. Hitungan 3 kita akan mulai senam dibagi dengan kakak-kakak dari kelas 6. Yuk, siap. Hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tunjuk tangan kanan. Berdiri. Melihat. Siap berdiri. Melihat.
Silakan mundur miring, go. Ya Tuhan. Bagi semuanya. Tangan. Ke kiri. Tepuk tangan yang meriah. Itu yang penting. Baik, kemudian silakan. Tepuk tangan buat Bu Siki. Warahmatullahi wabarakatuh. Kurang seru belum jawab semua. Guru mau pinjam salamnya Pak Rehan. Tahu? Yang assalamualaikum, tahu? Nanti kalian jawab. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Kiki di sini akan beri informasi. Nah, mau beri informasi apa ya kira-kira? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi. Salam sehat dan semangat untuk semua. Sehat ya semuanya di sini ya? Sehat. Pagi ini Bu Guru akan memberikan sedikit informasi tentang apa ya? Tentang PHBS. PHBS sih apa PHBS? Nah, kepanjangan dari PHBS itu P-nya adalah apa? Ada yang tahu? Perilaku.
P-nya perilaku, H-nya hidup, B-nya bersih, S-nya sehat. Coba diulangi. PHPS kita jalan dari perilaku, hidup, bersih, dan sehat. Siapa yang suka kalau kelasnya bersih? Ya. Kalau kelasnya nyaman? Ya, suka ya? Nah, kalau kelas kita bersih, kelas kita nyaman, suasananya menyenangkan, kira-kira nanti belajarnya akan semangat atau tidak? Semangat ya. Di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang itu. Apa sih PHBS? PHBS itu tadi yang Bu Guru sebutkan kepanjangannya. Itu adalah kebiasaan baik yang harus kita lakukan setiap hari supaya kita tidak gampang sakit dan kita bisa fokus untuk belajar. Ada 3 kunci PHBS yang harus kita ketahui. Nah, supaya gampang diingat, itu harus dilakukan oleh kita semua. Ya, yang pertama adalah jaga kebersihan di diri. Siapa yang kalau ke sekolah nggak mandi? Ada? Siapa? Mandi ya semuanya ya? Ada yang sampai sekolah isi balakan anak orang? Bapak? Anak? Burina? Burina cantik gitu masa balakan? Tuh. Nah, yang pertama jaga kebersihan di diri dengan cara apa? Yang lebih mudah diingat nih, wajah mandi, pintar. Terus wajib cuci tangan, ya. Wajib cuci tangan pakai apa? Pakai sabun, pakai air bersih. Nah, ini nomor 1 ya. Cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, terutama sebelum makan dan setelah kita dari kamar mandi. Karena kamar mandi itu kadang tempatnya kuman, jadi setelah dari kamar mandi kita harus cuci tangan, apalagi kalau habis buang air dan hajat ya. Kenapa? Karena tangan adalah pintu masuk kuman ke tubuh kita. Oh, kuman ada pintu masuknya ya. Tangan kita ini adalah pintu masuk kuman ke tubuh. Saat kita makan, nggak pakai sendok, pakai tangan, belum tangan, kira-kira kumannya masuk ke mulut, kumannya ikut masuk apa enggak? Nah, itu ya. Terus mandi tadi benar, mandi sikat gigi yang teratur, mandinya teratur, sikat giginya juga teratur. Nah, jangan malas mandi berapa kali dalam sehari? 1, 2, oh 3, akhirnya mandinya 3 kali. Oh 2. Ya, mandi pagi dan mandi sore. Terus sikat gigi juga minimal 2 kali sehari. Ya, setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kedua adalah jaga kebersihan lingkungan. Mana saja yang dijaga? Lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Buang sampahnya di mana? Ya, buang sampahnya di tempat sampah. Terus Guru tanya, kalau kelas berantakan senang apa enggak? Senang? Enggak. Nah, berarti kalau kalian kelasnya berantakan itu artinya kalian tidak peduli terhadap lingkungan. Tapi kalau dilihat, wah kelasnya bersih, wah di depan tidak ada sampahnya, berarti kalian peduli terhadap lingkungan sekitar ya. Karena apa? Karena sudah disediakan atau sampai aja nggak pajangan toh ya, aja nganggur pajangan toh ya, jadi digunakan untuk sampahnya dengan baik ya. Terus jajan makanan yang sehat.
Suka yang jajan ya? Nah, pilih jajan yang bersih, tertutup, yang dijual di baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Udah dua ya, berarti tinggal satu lagi. Yang ketiga adalah jaga kebugaran tubuh dengan cara apa? Kebugaran tubuh dengan cara apa? Olahraga ya, aktif bergerak, jangan hanya mager duduk. Apalagi sekarang ya, anak HP nih omah, dolanan HP bae ya bae. Anggur begitu-begitu kuning adus yang dia orang adus, yo ya. Nah, jangan malas bergerak, jangan hanya duduk. Ikuti pelajaran olahraga dengan semangat, main di jam istirahat itu juga merupakan bentuk kita menjaga kebugaran tubuh. Terus yang terakhir untuk menjaga kebugaran tubuh adalah apa? Ada yang tahu? Yang ada di 7 kebiasaan anak Indonesia hebat apa yang terakhir? Nah, tidur cepat. Kalau kita tidur cepat, kualitas tidur kita baik, tubuh kita akan terjaga kebugarannya. Nah, sehat terus insya Allah kalau kita istirahatnya cukup. Ya, itu tadi pesan penutup dari Bu Guru adalah anak-anak ganteng, anak-anak cantik masih dengar Bu Guru? Masih. Nah, PHBS itu bukan cuma tugas Bapak Ibu guru, tapi semua terutama di lingkungan sekolah, berarti semua warga sekolah. Kalau lihat sampah harus diambil terus dibuang di tempat sampah. Tadi udah sedikit di pesan-pesan dari Pak Sugeng ya tadi ya, diingat itu. Nah, mulai hari ini mari kita terapkan 3 kunci PHBS tadi ya. Yang pertama apa? Bersih diri, bersih lingkungan, terus juga olahraga. 3B berarti ya, 3B bersih diri, bersih lingkungan, juga olahraga. Berarti apa? Olahraganya juga ya. Nah, itu yang dapat Bu Guru sampaikan. Bu Guru ucapkan terima kasih dan selamat kembali beraktivitas dengan semangat dan sehat. Itu MBG udah datang, senang apa senang? Senang. Ya, Bu Guru akhiri hari ini informasi dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti dipotong ya, Mak ya. Bukunya ya, mana